ternyata rata-rata investasi reksadana saham cenderung menjadi stabil setelah di atas 5 tahun. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Mbak Tasya, selamat sore kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Yes, kita hari ini ngomongin seputar diversifikasi investasi Mas Ryan Filbert. Pernah nggak sih, tapi sebelum Mas Ryan, kita ke sana ya, pernah nggak sih Mas Ryan mendapatkan nasihat serupa gitu sebelum terjun ke dunia investasi di awal sekali? Iya, iya, ketika saya 18 tahun yang lalu ya, ketika almarhum opa saya, kakek saya masih ada, memberikan nasihat bahwa kalau punya uang belilah dua hal, yaitu adalah tanah dan emas gitu Hmm. ya. Dan nasihat itu ya tentunya papa saya adalah orang yang memang sangat lurus sekali ya. Jadi memang gayanya beda dengan saya yang seruntulan ini gitu ya, terasa sekali gitu ya. Ya memang itu dilanjutkan oleh papa saya seperti itu. Namun sebenarnya kalau saya pelajari pada hari ini sebenarnya bila kita tetap hanya menggunakan cara yang sama seperti kakek saya dulu Mhm. ataupun jauh-jauh hari sebelum kakek saya dulu. Kita pertahankan dengan model yang sama. Kita bisa jadi begini cara berpikirnya. Kalau saya kepengen mengirim surat, saya nggak tahu nih, saya agak lupa ya, Mbak Tasya ini usia berapa ya? Mbak Tasya ini pernah mengalami pakai kartu pos, lalu pakai nulis surat di pos lewat pos dan giro gitu. Pernah nggak sih, Mbak? Pernah, tapi umur saya waktu itu masih SD Mas Ryan. Oh, sekarang berarti kita ini seumuran. Oh iya. Ya. Ya, terus ceritanya yang lebih lucu kalau sebelum dimasukin tuh perangkonya dimiringin katanya Iya biar lebih benar. cepet sampai. Iya bener ya? Ah, ya bener ini udah pasti ketahuan ini umurnya gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau kita lakukan dengan cara yang sama di tahun 2022, apakah menjadi sesuatu yang relevan nggak sih dalam kita mengirim surat seperti itu? Enggak lagi. Enggak ya. Di tengah Hari ini kepraktisan yang udah ada sekarang ya Mas Ryan ya. betul. Jadi ya sampai undangan menikah pun sekarang pakainya online gitu ya. Benar, digital. Betul ya, jadi udah beda gitu. Dulu kalau misalnya dalam beberapa tahun yang lalu, waktu dikirim undangan nikah online, orang nggak datang karena dianggap nggak Benar. hormat. Ya, tapi hari ini kalau kita dikasih undangan nikah online, kita jadi anggap ini hal yang wajar, bener nggak? Benar. Nah, lihat nggak bahwa ternyata cara orang berkomunikasi untuk surat menyurat aja, walaupun yang diinginkan adalah pesannya sampai, ternyata terjadi suatu perubahan yang panjang loh. Mulai dari kita pakai surat, sekarang pakai online email, ada pakai WhatsApp, sebelumnya lagi ada pakai merpati pos ya kan, pakai itu kan bulunya burung gitu kan, terus Yes. ditulis gitu ya, terus pakai kulit gitu kan. Inti dasarnya adalah pesan. Nah, kalau inti dasarnya adalah investasi, tapi kita lakukan dengan cara yang sama dengan 50-60 tahun yang lalu memandang investasi cepat kaya datangnya dari satu tempat caranya. Hmm. Wah, ini bisa nggak nyampe-nyampe suratnya. Hmm. Ini bisa hilang kalau di jalan ada pakai merpati pos ditembak orang udah digoreng, wah, udah pesan nggak pernah sampai Yes. gitu. Nah, jadi kemari kita pikirkan dulu di awal ini adalah ketika kita bicara mengenai wah investasi ini iya memang emas adalah investasi yang bagus. Iya betul, tapi itu adalah kata-kata yang mungkin pas sekali bagi orang yang 75 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu gitu ya. Tapi kalau pada hari ini rasanya tidak hanya emas yang bisa dijadikan alat investasi karena ada semakin banyak. Toh tujuannya yang kita cari adalah apa? Yaitu ingin menambah, meningkatkan kekayaan. Hmm. Sama seperti kita, tujuan dasarnya apa sampai capek-capek mesti ngirim sesuatu ke orang? Karena kita mau menyampaikan pesan. Tujuannya dulu nih yang kita kunci. Bukan medianya, bukan instrumennya. Semoga kira-kira di awal jadi sadar nih bahwa kita perlu mulai berpikir bahwa bukan cara yang sama yang harus kita cari, tapi kita perlu cari tahu cara yang kekinian, cara yang modern seperti itu. Cara kekinian, cara yang modern dengan tahu dulu ya Mas Ryan, goalnya ini kemana? Ya,
Oke. Kalau kita ngomongin goal, Mas Ryan, tentu investasi ini berbeda-beda dong. Kalau misalnya tadi Mas Ryan bilang ada cara konvensional yang tadi kakek-kakek gitu bilang ke Mas Ryan bahwa oh investasinya ke tanah, kalau enggak ke emas. Ya, Ini kan tentu punya apa ya tujuan atau goal yang berbeda-beda kalau andai kata kita melihat investasi yang lain seperti instrumen saham, kemudian reksadana. Sekarang kan sudah banyak lagi ya Mas Ryan ya. ya. Mungkin bisa dijelaskan eh, hubungannya ini apa gitu Mas Ryan? Silakan. Tujuan itu nggak pernah berubah sebenarnya. Hmm. Tujuan itu cuma ada dua ya. Satu membuat tambah kaya. Mhm. Yang kedua adalah bisa mendatangkan uang tanpa kerja. Oke. Ya, jadi kalau tambah kaya, kenapa tambah kaya? Karena uangnya makin banyak. Yes. Yang kedua, kalau dia tidak mengejar itu, maka adalah yang pilihan yang kedua adalah bisa uangnya datang, tapi dia nggak kerja sehingga dia bisa melakukan sesuatu dengan sesuai keinginan dia. Dia mau traveling lebih banyak, ya dia mau makan banyak tiap hari, dia mau apalah, dia mau traktir temannya tiap hari, dia mau ikut kegiatan ziarah kemana-mana selama 3 bulan penuh. Nah, itu adalah suatu goals. Hmm. Tapi ujung-ujungnya tetap yaitu pada dua dua hal ini, yaitu ingin tumbuh uangnya Mhm. atau ingin uangnya datang tanpa perlu dia kerja. Nggak ada tujuan lain. Dua-duanya pasti berujung ke situ akhirnya. Mhm. Baik, baik. Oke, Mas Ryan, kalau kita ngomongin diversifikasi investasi. Nah, dengan yang tadi Mas Ryan katakan itu yang investasi konvensional yang tujuannya adalah tadi kalau nggak mau nggak tambah kaya adalah kedua mendatangkan uang tanpa kerja. Gimana Mm-mm. caranya kita untuk bisa menanamkan diversifikasi investasi di dalam hidup kita ini agar tujuan atau goal kita ini nyampe loh ke sana, Mas Ryan? Sedikit Oke. saja sebelum nanti kita akan jeda. Ya, kalau kita ini mau meningkatkan uangnya mau kita tingkatkan nilainya gitu ya, tumbuh ke atas gitu ya. Itu biasanya untuk tujuan yang lebih jangka panjang. Biasanya Oke. untuk yang menahun lah, buat Mhm. yang 5 tahun, yang 10 tahun, yang kita perlu besar di akhir gitu. Mhm. Ya, biasanya untuk anak saya untuk kuliah, ya kan, anak saya umur 9 tahun saat ini. Saya nanti ingin anak saya kuliah di luar negeri, atau saya pingin anak saya masuk SMA yang saya pilih gitu ya, atau pilihan lah gitu ya. Saya mungkin mau menikah lagi, ulang tahun pernikahan lagi, bukannya menikah lagi dalam arti kata yang lain gitu ya. Ya, Ayo. dia kan menikah lagi, ulang tahun pernikahan kan lagi kan artinya. Nah, Yes. yang royal wedding seperti di Ratu Inggris misalnya. Nah, itu adalah tujuan yang menahun. Nah, kalau tujuan menahun itu kemungkinan ingin yang uangnya itu bertumbuh dengan besar di kemudian hari. Kenapa? Karena adanya kenaikan harga. Yes. Tapi kalau kita ingin mendatangkan uangnya datang dari investasi, itu kemungkinan adalah karena kita butuh untuk putaran pada saat ini. Oke. Saya kepingin nih, saya kerja saat ini. Kok saya makin tua kerja malah makin berat, uang makin sedikit ya? Ya. Nah, ini kan misteri dalam hidup yang kadang-kadang nggak bisa dipecahkan, padahal kalau dipikirnya tahu penyakitnya datang dari mana. Itu adalah karena investasinya kurang. Hmm. Jadi kita tuh mesti berimbang. Kalau tabungan kita, investasi kita meningkat, maka kerja kita akan makin ringan. Hmm. Tapi kalau tabungan investasi kita nggak ada, umur makin tua, hidup makin berat bebannya. Oh, oke. Gitu. Kita putus di situ dulu Mas Ryan. Ya, Sebelum nanti jeda, sebelum kita berlanjut ke penjelasan selanjutnya, Mas Ryan, kita harus jeda dulu sejenak. Oke, Mas Ryan, sebelum kita ya. jauh gitu ya, mungkin saya ingin tanyakan dulu, namanya diversifikasi investasi itu apa sih? Silakan Mas Ryan. Ya, jadi diversifikasi diversifikasi itu adalah konsep memecah resiko. Hmm. Artinya ketika kita melihat, misalnya kita melihat investasi yang bagus lah hari ini, kita sudah sepakat tadi bahwa oke lah, saya open minded, saya tidak lagi menyatakan bahwa emas adalah satu-satunya investasi. Mhm. Lalu juga ketika mengatakan investasi adalah emas dan tanah, sebenarnya tanpa disadari itu sudah diversifikasi tuh. Oh, udah ada Artinya dua ya. sudah memilih bukan satu gitu ya. Yes. Lalu ya orang ketika pada hari ini sudah zaman now, mungkin orang kalau beli tanah agak berat gitu karena tentunya nominalnya besar gitu ya, tidak bisa dipecah gitu ya, dan pada akhirnya masa yang namanya investasi hanya hak untuk bisa dilakukan oleh sebagian orang di Hmm. Indonesia atau di dunia kan menjadi sesuatu yang tidak fair. Yes. Makanya muncullah instrumen investasi yang lain, misalnya rumah jadi tanah menjadi rumah.
Mhm. Rumah berubah menjadi apartemen. Itu kan adalah suatu suatu inovasi tuh. Mhm. Akibat tidak lagi mampunya orang membeli tanah dalam jumlah besar, Mhm. berubah jadi beli rumah per petak, Mhm. berubah menjadi membeli sesuatu yang ada di langit-langit, tapi sifatnya adalah properti, yaitu adalah apartemen Keren. seperti Mhm. itu. Nah, itu adalah proses perubahan instrumen yang terjadi, tapi dasarnya tetap investasi properti. Nah, Mhm. diversifikasi misalnya, kalau kita mau stay pada sebuah diversifikasi, saya suka dengan investasi properti. Bagaimana cara diversifikasinya? Diversifikasinya adalah memecah risikonya pada beberapa tempat dibelinya. Oh, saya beli apartemen di tempat A, saya Mhm. membeli di tempat B, saya membeli di tempat C. Loh, kenapa harus kayak gitu? Kalau yakin banget sama pertumbuhan di tempat A, kenapa nggak beli semua di tempat A? Yes. Ya karena akan selalu ada sesuatu yang tidak bisa kita pastikan kebenaran dan kejadiannya. Mhm. Misalnya ternyata ada yang namanya potensi gas beracun, misalnya ya. Atau misalnya ternyata gempa bumi setempat, gitu ya. Oke. Atau ternyata banjir bandang di situ akhirnya tidak boleh lagi untuk dihuni. Yes. Apa jadinya kalau ternyata kita berinvestasi pada hanya satu tempat? Akhirnya ya kita akan kehilangan uang kita karena kita menaruh semuanya pada satu tempat. Nah, jadi yang namanya diversifikasi itu tidak melulu harus pada instrumen yang berbeda. Misalnya harus membeli properti dan membeli saham. Itu Hmm. juga bisa. Tapi diversifikasi risiko pun bisa dilakukan. Kalau kita pisahkan tempatnya, itu juga menjadi bagian dari diversifikasi. Baik, itu terjadi kalau misalnya di dalam ranah diversifikasi instrumen properti gitu ya Mas Ryan ya. Ya. Oke, dengan goalnya tadi Mas Ryan mengatakan adalah konsepnya ini memecah resiko, resiko yang mungkin timbul di suatu tempat itu dipecah hingga akhirnya nggak terlalu besar dampaknya kepada diri kita, begitu Mas Ryan? Iya, karena kita kan tidak bisa memastikan bahwa oh enggak ini tempatnya kan gini. Ada kejadian yang saya nggak bisa lupa di dalam hidup saya itu ada satu tempat Mhm. perbelanjaan di Mhm. sekitar Jakarta Barat yang karena sebelumnya di dekat situ dibuat sebuah tempat perbelanjaan handphone yang sangat ramai sekali. Nah, Mhm. ini mestinya Mbak Tasya tahu kalau tinggal di Jakarta ya. Ramai sekali pada masanya sehingga terbesar dan teramai di Asia Tenggara. Itu dilewati oleh satu rel kereta api. Yes. Itu dibuatlah sebuah mall baru Mhm. untuk menampung lebih besar lagi, lebih hebat lagi, lebih oke lagi pada saat itu untuk dagang handphone gitu ya. Mhm. Oh, jualannya udah kayak digadang-gadang, wah udah pastilah ini mah udah nggak mungkin rugi lah ibaratnya gitu ya. Itu ternyata loh sampai hari ini barangnya sepi loh. Oh. Sampai hari ini tuh barangnya sepi loh. Oh tuh properti, wah kalau corona sih kayaknya bablas beneran tuh. Jadi itu terjadi gitu. Artinya itu diversifikasi. Coba bayangkan kalau saya tiba-tiba sudah punya di satu tempat di kios yang pertama, yang Yes. di tempat yang pertama, Mhm. tiba-tiba saya melakukan suatu tindakan spekulatif, saya jual semuanya dengan harga tertentu karena saya merasa bahwa tempat yang kedua adalah yang sangat prospek. Saya masuk semua uang saya ke sana, beli unit sebanyak-banyaknya dan ternyata amblek. Nah, stres Nah, lah itu Mas Ryan kayak gitu. ini berarti itu bukannya bau cuan, itu namanya bocuan kan kalau kayak gitu. Oke, keuntungannya kan ini untuk memecah resiko gitu ya, Mak. Tujuannya untuk memecah resiko. Tentu ada keuntungannya di sana ya, resiko kita jadi lebih berkurang. Ada nggak sih kerugiannya, Mas Ryan, dari diversifikasi investasi ini? Iya, kerugian pertama dengan diversifikasi itu capek Oh, karena mesti memonitor lebih dari satu ya. yes. Iya, tentu capek lah. Ini punya lima ya kan. Kalau punya satu tempat kan orang lihatnya cuma ke satu tempat. Kalau sekarang kalau lima tuh kan mesti lihatnya banyak. Yes. Nah, investasi saham, investasi reksadana, investasi di luar negeri. Ya kan susah sekali investasi saham deh. Di Indonesia saya siang hari. Kalau monitor investasi di luar negeri saya mesti sore hari atau malam Benar. hari. Nah, itu kan berarti akan menjadi capek kan. Dan tidak semua orang akan mampu dan kuat seperti itu. Lalu ya yang kedua akan lebih biaya akan lebih tinggi lah udah pasti ya. Karena ya tentunya kalau sudah capek biasanya akan lebih tinggi karena harus buang tenaga, buang waktu, buang buang uang juga gitu ya. Lalu yang ketiga adalah kalau ternyata ada salah satu yang kita miliki naik lebih kencang, kita kan merasa bahwa yang lainnya jadi nggak naik ya. Hmm. Aduh sayang ya kenapa saya nggak semua di A? Saya punya A sampai E.
Yang A tuh naik kencang, yang B, C, D, E tidur. Wah, coba saya akan ke A semua, gitu ya. Kan kalau misalnya kita menaruh pada satu tempat kan berarti begitu dia meledak, jeder, jadi ya Iya, lompat langsung ke langit ketujuh ya kan. benar. Dan meledak, jeder, masuk ke kerak bumi ya udah bablas juga gitu. Ya itu kerugiannya tuh, kerugiannya adalah capeknya, biayanya, lalu kadang-kadang untungnya jadi terata-rata, tidak untung sangat besar. Kalau orang melakukan diversifikasi, untungnya nggak bisa besar. Hmm. Tapi orang yang melakukan diversifikasi, untungnya cenderung lebih pasti. Oh. Nah, besar nggak bisa. Kenapa? Karena dipecah gitu. Tapi ketika ya akan menjadi sangat menarik kalau semuanya sama-sama naik, betul. Tapi akan sangat jarang itu terjadi. Karena semakin advance seseorang dalam berinvestasi, sebenarnya dia berusaha meniadakan resiko. Oh. Ketika meniadakan resiko, artinya yang satu naik, yang satu turun. Yang satu turun, yang satu naik. Gitu. Jadi beda levelnya dalam orang cistus gayanya di TV-TV itu dengan dia bilang bahwa oh saya ini investasi saham, saya mah nggak pernah melakukan diversifikasi, saya beli hanya beberapa. Oh kan saham saya naik kencang, nah itu sebenarnya tidak mengajarkan teori investasi yang benar, itu adalah mengajarkan orang sedang berspekulasi Yes. gitu ya ya. Tapi ya susah ya kadang-kadang orang yang makin kayak gitu makin dipuja orang ya saya juga bingung. Makin banyak pengikutnya ya. Nah, Iya. Mas Ryan, ketika orang yang justru mendiversifikasi resiko ini kan meniadakan resiko. Nah, goal untuk tambah kaya sedikit jauh dong. Bener nggak? Iya, nah, ini menarik ya. Karena sebenarnya resep untuk menjadi tambah kaya juga salah satunya dengan menambah modal. Oh, iya, bener juga sih. Iya, jadi ketika kita bisa mengunci resiko ya. Jadi kalau orang kalau dalam bahasa kerennya adalah dalam bahasa bisnis namanya squaring risk ya. Bagaimana caranya kita selalu membuat ini menjadi risknya itu menjadi equal terus gitu ya. Kita bisa matchingin gitu ya. Nah, tapi ketika kita matchingin, akibat kita punya kemampuan mematchingkan ini, ada aset yang tumbuh Ya. gitu. Eh, Bagaimana sih Ryan cara berpikirnya yang gampang ya? Oke, cara berpikir yang gampang gini. Saya membeli saham ya. Artinya saham ini kan adalah salah satu yang termasuk high risk gitu ya. Yes. Lalu saya misalnya membeli dolar misalnya gitu ya. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang diversifikasi itu karena instrumennya beda. Kalau di negara kita terjadi inflasi, pertumbuhan ekonomi nggak bagus, saham biasanya jadi lesu. Ya. Tapi di dolarnya mengalami mengalami pelemahan akibatnya rupiahnya melemah, dolarnya naik kan berarti di satu sisi dia lesu-lesu aja, tapi di satu sisi dia naik kan. Itu seperti itu ya. Nah, tinggal kita atur nih proporsinya. Kita lebih punya keyakinan dalam satuan waktu ini adalah lebih memble perekonomian atau perekonomian beneran memble. Kalau perekonomian beneran memble maka gesernya akan lebih banyak pada dolar. Tapi kalau misalnya lebih yakin bahwa perekonomian akan perkasa, mau recovery dia geser nih ke saham gitu kan. Nah, secara tidak langsung kemampuan menggeser-geser inilah yang membuat dia bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Berarti membutuhkan kemampuan analisis ya, Mas Ryan. Sementara untuk diversifikasi ini tentu karakternya kan beda-beda ya. Iya, nah ini dia. Kalau Oke, pertanyaan ntar dulu, baru. jangan dibahas dulu karena kita harus jeda dulu karena pasti panjang nih penjelasannya nih. Kita harus jeda dulu ya Mas Ryan ya. Oke, Mas Ryan, di sesi Ya, sebelumnya saya tanyakan nih karakteristik dari investasinya kan beda-beda nih. Karena kan dibilang don't put your eggs in one basket kan katanya ya, kan. ya. Sementara eggs-nya di in one basket, basketnya tim beda-beda nih karena kan diversifikasi nih. Gimana untuk bisa punya kemampuan analisis yang baik dan juga bisa menempatkan diri di tiap investasi ini dengan tepat? Ya, wah ini ketika kita membahas seperti ini tuh bagi seorang pemula nih akan mual ya mendengarnya, mau Oke. Okay. karena merasa bingung harus memulai dari mana. Yes. Nah, jadi tipsnya dari saya, karena saya juga pernah menjadi seorang pemula dan saya datang dari orang yang non keuangan. Jadi satu kata kuncinya adalah mulailah apapun yang masuk ke dalam logika kita. Yang paling masuk instrumen investasi itu kan ada banyak di sekitar kita yang pernah kita dengar intinya. Mhm. Nah,
mulai saja yang manapun dimulai dengan yang bisa masuk logika kita. Mhm. Contoh ya, kalau ada orang yang nggak ngerti dan nggak masuk logika bahwa ada sebuah barang yang tidak pernah ada bentuknya, bisa mengalami kenaikan harga sampai dengan 600 juta, yang namanya adalah Bitcoin, yang Bitcoin. penemu nggak ada, dan nggak bisa masuk logika, nggak usah dipaksa, lewatin aja nih barang. Yes. Ya. Oh, tapi kalau kita paham ada yang namanya saham, Mhm. saham ini adalah suatu kepemilikan dari sebuah perusahaan di mana Anda sendiri smart listener sudah menjadi bagian dari konsumen barang produk jasanya dari perusahaan ini selama 25 tahun terakhir. Jadi Anda merasa bahwa membeli sahamnya adalah seperti Anda memiliki perusahaan itu dan Anda menjadi bagian dari konsumennya. Logikanya masuk, ya belilah itu dulu pertama, tapi nggak usah banyak-banyak. Mhm. Karena yang penting itu adalah feel-nya dulu. Mhm. Nah, sekarang kalau bicara mengenai cara melakukan diversifikasi, maka ada beberapa yang mungkin saya bisa bahas pada malam hari ini cuma dua. Mhm. Yang pertama, kita bisa kok single instrumen, tapi melakukan diversifikasi. Oke. Wah, kok bisa gitu Ryan? Contoh gini, reksadana. Reksadana itu adalah sebuah instrumen yang namanya reksadana. Tapi ternyata dengan reksadana kita bisa melakukan diversifikasi. Mhm. Berdasarkan apa diversifikasinya? Berdasarkan rencana investasi. Oke. Buat yang rencana investasinya lebih dari 5 tahun, bisa memilih reksadana saham atau reksadana indeks. Mhm. Buat investasinya 3 sampai 5 tahun, bisa dengan memilih reksadana campuran. Mhm. Buat yang investasinya 1 sampai 3 tahun, bisa memilih reksadana pendapatan tetap. Mhm. Untuk yang investasinya kurang dari 1 tahun, bisa memilih reksadana pasar uang. Mhm. Kenapa? Karena dengan kita memilih satu instrumen ini sendiri, sebenarnya di dalamnya juga terjadi proses diversifikasi. Mhm. Mhm. Dengan kita memilih yang ada di sini tuh, kita mendiversifikasikan berdasarkan due date, Mhm. berdasarkan timeline. Lain. Mhm. Jadi bisa nih mulai dari sini, versi pertama. Mhm. Kalau nanti ditanyanya, oh Ryan kenapa yang reksadana saham itu kan sesuatu yang cepat naik, cepat turun ya. Mhm. Kenapa diinvestasikan justru paling jangka panjang? Mhm. Ini yang kadang-kadang bagi pemula logikanya nggak masuk. Iya. Sama, Ryan juga dulu gitu. Nah, kenapa? Karena ternyata kita menggunakan imajinasi kita tanpa menggunakan data. Oh. Setelah kita pakai data, kita baca datanya, dan kita investasikan di atas 5 tahun, ternyata rata-rata investasi reksadana saham cenderung menjadi stabil setelah di atas 5 tahun. Mhm. Jadi kita itu sebenarnya salah paham dalam investasi. Kita nyari investasi yang naik cepat. Ya. Padahal yang kita cari dalam teori investasi yang sebenarnya adalah kestabilan dalam investasi. Mhm. Loh, coba sekarang gini deh ya. Sekarang kita ngomong yang gampang. Saya bilang, hidup ini nggak perlu double standar. Coba nih, Mbak Tasya. Mbak Tasya ini eh, mau cari calon idaman misalnya diandaikan boleh milih, mau cari yang hari ini kaya, besok miskin. Besok kaya lagi, lusa tambah miskin. Minggu depan sangat kaya, 2 bulan miskin. Atau yang ya oke lah bertahap, manajer naik, CEO, komisaris yang punya perusahaan. Ada stagingnya, yang mana kira-kira yang dicari sih sebenarnya? Yang kedua dong. Yang kedua ya. Yes. Nah, Ada kepastian di situ kan. Maksudnya oh, ada track recordnya gitu kan Mas ada Ryan. ada ada suatu stepping stone lah yang kelihatan tak 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 gitu kan Yes. kelihatan. Nah, itu investment. Jadi ketika kita berinvestasi reksadana saham dan reksadana indeks dan juga ETF ada tiga, ya, dan ketika kita berinvestasi di atas 5 tahun, ternyata cenderung stabil setelah 5 tahun. Jadi anggap aja lagi mau pacaran sama fresh graduate gitu ya, tapi dia ini punya semangat yang bagus, dia kan pasti kita kan mesti kasih kesempatan dong buat dia untuk bisa sampai ke dalam satu titik tingkat yang lebih mapan dong. Nah, Ya. itu yang terjadi sebenarnya gitu. Mhm. Jadi itulah kalau kita bicara mengenai kenapa reksadana saham kok investasi yang panjang ya gitu. Nah, ketika kita berinvestasi dengan sudut pandang yang lain, maka kita investasi yang disebut adalah menggeser dari high risk to low risk, dari high risk to low risk to wealth. Hmm. Jadi ada geseran nih gitu ya. Ini strategi diversifikasi yang beda nih.
Jadi yang pertama kali, buat orang yang tidak punya duit katanya, dan saya yakin pasti punya duit kalau bisa dengerin siaran ini pasti punya duit gitu ya. Entah dia mau di kendaraan umum pasti pun punya duit gitu. Kalau nggak mungkin diusir dari kendaraan umumnya juga gitu ya. Tolong nggak bisa mengatakan dengan kata saya itu nggak punya uang. That's too extreme lah menurut saya kata-kata itu gitu ya. Yes. Jadi ketika kita bicara mengenai high risk, investasi high risk adalah investasi-investasi yang boleh dimiliki oleh orang yang masih muda Hmm. atau tujuan investasinya masih panjang dan mulai dengan uang yang kecil. Hmm. Contoh, investasi saham. Kan sekarang bisa mulai dari 100.000. Investasi Oke. investasi kripto kan bisa mulai dari 50.000. Yes. Ya, kalau trading forex, trading saham ya mungkin 1-2 juta sudah bisa dilakukan. Oke. Nah, Tapi ini high risk ya, Mas Ryan ya? oh, high risk. Loh, kripto itu kemarin minus 8%, hari ini Bener. plus 2%. Yes. Itu kan sama kayak 2 hari kaya, 2 hari miskin, 2 hari tambah kaya, 2 hari tambah miskin kan kayak gitu. Kriteria yang pertama tadi ya. Betul. Jadi high risk nih. Jadi syaratnya high risk itu adalah ngacak ke diri sendiri. Oh, uangnya nggak banyak. Lalu pemula. Tapi tujuan investasinya masih panjang. Boleh masuk ke high risk. Jangan yang 2 minggu lagi mau pensiun, sudah senior, ya kan, uangnya sudah certain amount tertentu yang cukup besar, mungkin nolnya sudah 7 atau 8 gitu ya. Dah, masuk ke sini. Nah, ini adalah resepnya salah. Dokternya Oke. salah kasih resep ini. Gitu. Jadi dia mulai dari high risk. Nah, apa low risk-nya? Low risk itu adalah segala sesuatu yang memberikan fixed return. Hmm. Atau yang kita sempat bahas kemarin, sukuk retail, itu adalah fixed return, itu low risk. Ya. Gitu. Nah, low risk yang boleh kita masukkan uangnya kepada instrumen low risk sebenarnya adalah untungnya dari high risk. Jadi high risk-nya kan dapat untung nih, beli saham Oh. 100.000 jadi 300.000, oh selamat ya, salamin, 200.000-nya masukin ke low risk. Hmm. Jadi dia bisa menghimpun dari low risk ini membangun aset nih di low risk. Low risk itu kan tetap menghasilkan uang tuh. Yes. Dia dapat duit, Hmm. ya kan? Nah, pelan-pelan geser ke wealth. Wealth itu adalah yang aset tapi juga cukup low risk. Contohnya, properti itu sebenarnya cenderung low risk. Hmm. Tapi kalau kita hari pertama mulai investasi, langsung investasi properti dengan cara ngutang full plafon ke bank 15 tahun jadi high risk. Belum tahu itu kapan kejual propertinya. Belum tahu kejualnya, belum tahu Kapan kesewanya. mampu bayar atau kagak. Nah. Jual sih nomor 2, yang penting mampu bayar dulu. Nah. Ya. Jadi ketika kita ke creating wealth, di bagian wealth itu sebenarnya cuma 3 instrumennya, yaitu adalah properti yang produktif, ada kata-katanya loh ya, bukan semua properti. Ya, bisnis dan akuisisi. Yang ketiga adalah hedging atau lindung nilai. Hmm. Jadi dia 3 step ini gitu. Jadi ya bagaimana nih mau melakukan diversifikasi, mau dimulai dengan gaya yang mana gitu. Karena ya kadang-kadang Mas Ryan kan saking pusingnya kok diajarin kan. Kalau menurut Mas Ryan yang mana? Nggak tahu, saya kan nggak pernah selama 7 hari 7 malam bersama Anda. Bagaimana saya tahu gitu. Yes. Kriterianya bagaimana gitu. Baik. Berarti ini disesuaikan lagi ya dengan masing-masing diri sendiri ya Mas Ryan ya. Iya, Nah, yang masuk logika. Inti yang masuk dasarnya adalah penjelasan saya dari tadi yang mana yang masuk logika. yang Gak ada yang masuk masuk logika, mati gue. Berarti harus dengerin Smart Marketing saya terus biar masuk logikanya nih. Oke, Mas Ryan kita jeda dulu sejenak. Berarti ini tipenya beda-beda nih. Berarti kalau andai kata ada apa ya, masih anak muda gitu kan, start from the bottom, ibaratnya fresh graduate nih, Ya. yang uang ya Mas Ryan cukup buat ya udah pas gitulah, pas UMR, kemudian mau makan ya pas ada, mau beli ini Pas pas ada, pas bisa ngopi, pas bisa ngopi itu mewah, Bos. Nah, berarti udah tinggal mikir aja ya gimana sebenarnya dia ini adanya di profil yang mana gitu, kemudian dicocokkan kepada instrumen investasi ya gitu ya Mas Ryan. Saya tuh sebenarnya kepengennya sih maksa, tapi nggak boleh dalam saya maksa. Kalau masih muda ya kan, kenapa takut resiko sih? Saya kadang-kadang bingung sama. Saya itu kan pergi ya Sabang sampai Merauke gitu ya. Ya. Ketemu mahasiswa, saya pemula, nggak punya duit, saya takut resiko.
Orang kamu nggak punya duit takut resiko, ruginya apa? Kan bingung kadang-kadang. Karena nggak ada yang dipunya, jadi itu ya. Loh, iya, kalau nggak ada yang punya tuh nothing tulus, maju perang gitu loh. Maju tak gentar membela yang benar gitu loh. Iya kan? Mindset baru ini, tapi karena banyaknya anak muda kayak begitu Mas Ryan kan. Iya, coba dipikir, saya anak muda, saya Hmm. nggak punya duit, saya takut resiko. Kalau resiko kejadian tuh kamu ruginya apa sih? Karena nggak punya itu makanya dia. That's why loh. Misal nih saya ini orang kaya misalnya, itu takut resiko, uang Iya, saya banyak. lebih banyak. Saya investasi takut rugi. Kenapa kalau rugi, ruginya besar, bener dong? Bener. Loh, saya takut rugi, tapi saya nggak punya uang. Loh ya, apa ruginya? Harga saham harga saham naik 1.000 kali lipat sama harga saham turun sampai nol. Kamu ruginya apa orang kamu nggak invest? Iya, nggak ada ngaruhnya soalnya ke Tidak kita. ngaruhnya. Kenapa harus takut menjadi anak muda? Benar. Kenapa kalau muda itu kita ini punya semangat tinggi, badan ini rasa sakitnya gampang hilang, bos. Hmm. Dan kita masih bisa memulai lagi. Dan kalau rugi itu nggak besar. Hmm. Kalau orang ruginya gede, kapoknya gede. Hmm. Kalau orang yang uangnya sedikit, kapoknya kecil biasanya. Aduh, saya cuma rugi 1 juta. Orang Indonesia nih, untung saya cuma rugi 1 juta. Ya udah besok mulai lagi dong, gitu loh. Oh, oke, Mas Ryan harus jeda dulu nih. Ya, Oke, kita harus jeda dulu ya. Oke, Mas Ryan, apa sih hal-hal tadi misalnya apa hal-hal yang mungkin menjadi sebuah kekeliruan gitu yang biasa dilakukan oleh para investor ketika menyangkut diversifikasi investasi? sebenarnya bukan hanya diversifikasi ya, tapi kita dalam berpikir itu sesuatu yang kita tidak tahu. Kita tidak boleh memikirkan dengan standar ganda. Hmm. Jadi kalau kita berpikir dengan standar ganda, langsung rusak loh. Contoh gini, ya, saya bilang begini, Mbak Tasya nih. Saya ini kan sudah punya pengalaman lah, artinya mengedukasi masyarakat Indonesia itu kan sudah keliling lah. Artinya beda pulau, beda kota, kita sudah pernah mengalami. Ada pertanyaannya juga yang nggak salah begini, Mas Ryan, saya ini dengan mendengarkan presentasi Mas ini, saya tuh niat sekali loh membeli saham. Oh ya bagus. Kira-kira kalau saya beli saham A, saya lihat perusahaannya bagus sekali. Tahun depan saya dapat berapa? Oh. Hmm. Nah, itu jawab, oh Pak, kalau yang namanya investasi pada saham tersebut, walaupun perusahaan tersebut memang bagus, kita nggak tahu harga sahamnya akan jadi berapa dan nggak tahu akan mendapatkan dividen berapa. Oh ya nggak pasti ya, Mas Ryan ini kan pinter, kok nggak tahu? Ah, kalau nggak pasti gini, ya saya nggak mau dong. Investasi itu kan perlu kepastian. Hmm. Oke ya, oke. Saya tanya, Bu, saya mau nanya, Ibu pergi yuk sama saya beli emas di pasar. Oh ya boleh mas, saya ikut beli ke pasar ya. Oke 100 gram, oke kita bayar. Terus apa yang terjadi bu? Ya saya bawa pulang dong emasnya. Oh ya udah. Kok ibu nggak nanya sama si toko emas? Ini tahun depan jadi berapa harga emasnya? Tanya dong, harga harga emas ini tahun depan yang saya beli yang 100 gram jadi berapa per gramnya? Dijawab nggak sama toko emas? Dijawab kagak, dibalikin duitnya ya. Atau dipegangin keningnya. Sakit deh. Ya, coba enggak. Saya pengen tahu, bener nggak gitu? Apa saya doang nih yang pergi ke toko emas nggak bisa nanya harga emas tahun depan harganya berapa? Mbak Tasya pernah nanya ke toko emas, nanya harga emas ini? Enggak juga sih, enggak lah Mas Nggak. Ryan. Toto kok, Masnya juga nggak tahu harganya akan berapa. Nah, Kan? kok dibawa pulang selesai? Nggak pernah tuh. Iya. Nggak ada pertanyaan. Kalau sekarang pertanyaan saya balik, kalau harga emas turun bagaimana? Mhm. Ya udah, ya namanya investasi ya bisa turun. Ya saya simpan aja emasnya. Lah kok lu curang? Kok lu curang? Tadi saham minta saya dituntut. Saya harus jawab. Hmm. Katanya saya pintar. Kan katanya namanya investasi emas kan memang pasti. Barangnya ada di belakang rumah saya kubur. Lainnya kalau saham emang nggak begitu. Sama, sahamnya dibawa pulang, tapi karena bentuknya sudah dititipkan pada kustodian Central Efek, Mhm. sehingga tidak lagi dalam bentuk warkat, Mhm. tapi sudah tertulis di sana bahwa itu adalah kepemilikan kita. Yes. Nah, inilah yang saya maksud standar ganda. Ketika kita melakukan ini terus-menerus,
Jangankan diversifikasi, milih instrumen juga ngeblur gitu. Jadi logikanya gampang. Kita kembalikan ke sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita ini misalnya nih, ada orang yang menggunakan mobil di Jakarta ganjil genap, beli mobil ganjil, beli mobil genap. Ini diversifikasi risiko. Kenapa? Karena dia membeli untuk bisa menyelesaikan masalah dia sehari-hari. Tapi apa konsekuensinya? Biayanya naik kan, betul kan? Pajak Repotnya, repotnya naik, repot. betul nggak? Yeah. Nah, benar nggak kata-kata saya di awal? Apa konsekuensi diversifikasi? Beda nggak? Enggak. Kenapa? Karena saya tidak pernah melakukan standar ganda. Orang ketika rugi dalam investasi, dia teriak. Kenapa? Karena dia selalu punya imajinasi bahwa investasi nggak boleh rugi. Ya kan susah dong. Jadi, iya, nyekolahin anak, udah susah-susah, pergi ke Harvard, pulang, nggak dapat kerja juga. Itu investasi loh. Kok bisa? Perginya ke sekolah paling bagus, seantero jagat, ternyata tetap tidak. Berarti investasi yang gagal. Padahal sudah ke tempat yang bagus. Suka nggak suka, kita harus akui begitu. Tapi investasi kita sudah melakukan dengan metode yang terbaik, sudah menggunakan ilmu yang terbaik, tidak diterima ketika itu gagal. Gimana dong? Nggak cocok ya caranya ya. Cara nggak equal kan? Itu yang terjadi di masyarakat kita. Jangankan yang nggak punya ilmu, yang punya ilmu pun juga begitu kelakuannya. Jangan yang nggak punya ilmu, yang punya ilmu kelakuannya begitu persis. Saya bilang kok bisa begini dalam hidup ya, saya bilang ya orang-orang ini dulunya jadi kaya kenapa? Saya bilang mungkin karena keserempet, ketabrak, dor saya ganti rugi deh gitu. Oh, jadi dia tiba-tiba punya duit banyak kan bingung mau diapain? Saya bilang gimana sih gitu. Baik, ini mengingatkan kita lagi Mas Ryan, benar. Karena orang maunya ya berhasil terus, maunya untung terus. Ibaratnya kalau di portofolio hijau terus gitu kan. Giliran merah bingung dan kapok gitu kan Mas Ryan. Iya ya kayak gitu ya nggak mungkin lah. Sekarang saya mau tanya lah sekarang Mayweather lah oke petinju ya nggak ada lossnya oke. Berapa banyak yang begitu gitu loh. Sekarang saya tanya lebih detail. Mayweather memang nggak pernah loss. Dalam pertandingan pernah kepukul nggak mukanya? Pernah kepukul juga. Ada selalu tuh akan ada risk di situ, ada rugi di situ, selalu gitu. Ya akan ada, itu adalah bagian dari hidup. Kita nggak bisa menghindar. Diversifikasi itu adalah strategi untuk memecah resiko. Tapi akan selalu ada trade off dalam hidup tuh selalu ada trade off ya. Kita pengen punya rumah yang aman. Grendelnya dibikin 10 lapis. Ya. Trade off-nya apa, Ryan? Iya, trade off-nya repot mau masuk. Bener. Keluarnya setengah mampus juga. Itu kan ada sekarang nih ada apa himbauan ya di jalan saya lihat gitu ya. Rumah-rumah tidak boleh pakai teralis besi. Kenapa? Karena kalau kebakaran bingung. Yang masuk susah, keluar setengah mati. Nah, tapi zaman-zaman dulu itu menjadi kewajiban karena ada kerusuhan kan begitu kan? Bener. Itu kan trade off kan? Gitu. Jadi itu yang terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita mau mendiversifikasikan makin banyak, bukan berarti kita terbebas risiko. Yeah. Tapi ketika kita hanya memilih satu saja, kita sedang melakukan tindakan spekulasi. Cacing-cacing, naga-naga gede-gede, ancur-ancur gitu. Ya, selalu ada dua gaya gitu. Karena ada juga motivator mengatakan, ketika kamu merencanakan plan B dan plan C, berarti kamu sedang merencanakan kegagalan bagi plan A. Ya terserah kalau ternyata that's your way, ya lakukan, nggak pernah salah. Karena apa? Ini aliran berantem. Jadi tidak dikatakan setiap orang wajib diversifikasi. Kalau ternyata penganut aliran motivator yang plan A, plan B, plan C adalah sedang mencoba mendoakan kegagalan bagi plan A. Boleh. Tapi kan juga ada motivator lain yang mengatakan bahwa sebelum kamu keluar dari kerjaan kamu, injaklah 2 kapal. Ya. Ya kan? Kapal kiri, kapal kanan jalan barengan. Hati-hati kalau terlalu lebar, split tuh orang yang di tengah. Iya kan? Benar nggak? Bener. Berarti kan metode injak 2 kapal. Nah, metode injak 2 kapal itu kan bagian dari diversifikasi. Ada lagi motivator ketiga yang mengatakan bahwa kalau kamu sudah pergi ke suatu tujuan, kapalnya dibakar belakang biar kamu nggak pulang.
itu gaya berantem. Mau pilih yang mana? Nggak pernah ada yang salah. Karena apa? Semua itu pernah memberikan keberhasilan bagi orang yang melakukan. Melakukan. Pada akhirnya cocokan mana? Ya mana saya bisa tahu gitu. Oke, tinggal kita cocokkan lagi kepada diri kita sendiri melihat lagi karena pada akhirnya konsepnya adalah memecah resiko dan ya menjadi pilihan lagi gitu kan ya Mas Ryan. Ya. Dan pasti ada resikonya. Walaupun itu memecah resiko, tapi pasti ada resikonya juga. Tadi fixed return-nya, kemudian, tadi kayak capeknya, kemudian biayanya yang tinggi dan lain-lain. Tapi Mas Ryan, itu harus menjadi akhir dari perbincangan kita di hari ini. Semoga bisa diserap gitu kepada smart listeners yang ikut mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini dalam Smart Market Insight. Dan harus kita akhiri ya Mas Ryan ya. Kita akan berjumpa lagi minggu depan dengan tema dan juga topik yang berbeda lagi. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.